enak cerita full spesial teman-teman. Jadi itu dari saya nggak punya, dari masalah itu muncul 11 juta bagi saya dulu impossible. Ya Allah, kapan saya bisa dimampukan? Tapi caranya Allah dengan modal mimpi, modal cita-cita. Terus saya peluklah mimpi dan cita-cita saya itu, kalau katanya Mas Andrea Hirata, peluklah mimpi-mimpimu gitu ya. Dan mungkin itu ya proses saya memeluk mimpi-mimpi saya, dan entah gimana ceritanya penjualan saya mulai ada 1-2 keuntungan, saya coba sisihkan, dan alhamdulillah kebeli. Dan apakah itu cuma problem? Apakah cuma satu itu? Enggak guys, ada keajaiban selanjutnya. Keajaiban selanjutnya salah satunya apa? Saya dulu selalu produksi somai saya ini kan ngambil ya, masih disuplai sama supplier, sama kenalan gitu. Yang saya dulu pernah bermimpi ya, kita juga pengen supplier saya maju, sama-sama maju, dan kita nanti akan kolaborasi. Beliau bisa menaikkan standar kualitinya gitu, karena customer kita ini kan bukan cuma orang yang pada umumnya gitu, mereka yang sudah paham mengenai kesehatan makanan, kebersihan makanan. Saya pengen beliau juga naik kelas juga gitu loh. Walaupun ya jualannya oke, bukan cuma bagus, rame, bukan cuma di situ, tapi saya pengen standarisasinya dinaikkan. Tapi sepertinya memang Allah tidak mengizinkan saya untuk terus berkolaborasi, dan akhirnya saya lepas ya sama beliau. Teman saya kepikir gimana ya saya menarikan kualitinya. Nah, mulailah kami belajar produksi yang tidak tahu sama sekali di bidang produksi, tidak tahu ukurannya berapa, bumbunya apa. Akhirnya saya coba riset sendiri teman-teman. Saya tentunya tidak meminta beliau, karena ya gimana nanti terkesan saya akan kok jadi mecah sendiri gitu ya. Terus minta resep-resep, bagi saya itu insya Allah saya akan hindari gitu ya. Akhirnya coba belajar, dan itu prosesnya gagalnya luar biasa teman-teman. Saya hanya bikin somai karena saya memang bukan ahli persomaian teman-teman. Misalnya kalau saya bercerita tadi, saya background saya dari IT, dari hotel, pernah jadi seorang pengajar gitu ya. Terus tiba-tiba saya terjun berbalik ke harus produksi somai yang benar-benar saya zero ilmu, zero knowledge ya. Dan akhirnya ya sudah, coba gagal, rugi, bangkrut, modal habis, dan ketemulah jalan. Apakah selesai di situ? Setelah semua sudah mulai ketemu ininya bahasanya resep apa ya, pokoknya biar enak rasanya segala macam, ketemu, problemnya belum selesai. Timbul saat itu kami produksi masih manual, benar-benar pakai tangan yang diulek-ulek lah, diadonin lah pakai tangan gitu. Dan pada saat ngadon itu kan banyak teman-teman. Kalau ikannya 4 kilo, 8 kilo, sampai 12 kiloan. Kita yang tidak biasa ngadon, tenaga habis, sampai remuk redam, sampai lemes, tetapi hasilnya tidak maksimal. Hasilnya tidak oke. Masih belum kalis lah kalau bahasa adonannya gitu. Terus akhirnya kebayang lagi, kepikir ada nggak sih alat gitu untuk ngadon seperti ini. Dan waktu itu acuannya di rumah itu ada mesinnya Bunda, mesin adonan kue. Saya testing bisa, cuma kemampuannya itu paling cuma 1-2 kilo ya. Saya coba tes, dan suatu saat saya coba lebih banyak lagi, dan alatnya jebol teman-teman. Waduh, ini alatnya jebol. Kepikir berarti kalau yang kecil ini nggak mampu, mestinya ada alat gede. Akhirnya coba cari, dan yang ada itulah mixer buat kue. Nggak ada mixer buat adonan somai gitu, nggak ada. Roti dan kue teman-teman, karena mungkin majority yang menggunakan, dan di pasaran ya orang-orang kue masih jarang banget mungkin orang-orang yang jualan somai pakai menggunakan alat itu. Akhirnya saya coba terus saya coba dihubungkan sama temen, sama coba nih beli aja ke sini nih temanku gitu. Akhirnya saya beli ke dia, dan keren ya guys, saya nggak punya modal sama sekali, sama beliau didatangkan langsung, pembayarannya sampai 10 bulan. Setiap saya pengen bayar, gampang nanti. Aduh, saya punya hutang, tapi memang saya nggak pengen berhutang waktu itu. Tetapi beliau gampang nanti, bukan gampang Pak, duit saya muter terus nih, saya nggak punya. Nggak apa-apa nanti, kalau emang ini ya udah sini aja yang bayarin. Bercandanya begitu, dan sampai 10 bulan baru ditagih teman-teman. Crazy itu pertolongan Allah di luar nurul.
di luar nalar saya sendiri. Nah itu teman-teman, kadang-kadang ada hal seperti itu. Apakah selesai dari situ? Belum teman-teman. Nah ternyata saat proses itu kan saya salah satunya menggunakan labu teman-teman. Waktu itu awal-awal saya sendiri yang turun sama bunda gitu, ngupas, ngupas labu. Akhirnya saya minta pertolongan. Saya berpikir nggak bisa saya terus-terusan gitu ya. Saya harus ada produksi, saya nyari orang. Dan salah satu problem yang tersulit dari belajar adalah mencari orang yang benar-benar bisa kita andalkan gitu ya. Dan problemnya saat ini generasi Z ya. Ini beliau ini memang lemah di konsistensi, tempur segala macam. Ya mungkin banyak juga, cuma saya belum menemukan, jarang. Sampai detik ini saya belum menemukan orang yang tepat. Sampai pasukan saya habis karena memang mereka masuk generasi Z ya. Generasi milenial ada, cuma sudah out juga. Milenial juga tumbang, Z tumbang, dan sekarang generasi X sebenarnya yang masih bertahan tapi di bidang produksi generasi X. Ya generasi saya ya, di bawah under saya tapi masuk generasi X kalau nggak salah ya gitu. Dan akhirnya menemukanlah yang saya itu adalah pergunakan mak-mak. Walaupun mereka ini problemnya adalah kadang-kadang karena masih punya anak, mereka waktunya juga nggak bisa full kayak jam segini, yang pastikan ya mereka janjian, yang pasti mereka bekerjanya maksimal. Tetapi saat saya marut-marut teman-teman, marut labu gitu, kan banyak ya. Misalkan saya produksi sekali itu kurang lebih 12-15 labu tergantung besar kecilnya ya. Maka bisa lebih kalau kecil-kecil banget gitu. Bayangkan marut ngupas labu 15, kalau sampai 3 kali berarti 45 labu. Belum lagi kalau dengan harus yang lainnya ya, nyiapin bumbu-bumbu lainnya itu kan luar biasa ribet ya, maksudnya perlu waktu, timing ya. Dan saya kepikir gimana ya, ada nggak sih alat yang bisa untuk marut gitu ya. Saya coba cari di internet segala macam, belum ada tukang somai yang menggunakan alat parut khusus labu gitu. Rata-rata udah masih manual aja guys, mau berapa, mau 1 kintal pun ya dikupas, parut gitu aja. Saya bayangkan dengan manual gitu, saya berpikirnya pasti saya pinginnya ya lebih, jangan manual semua lah, jadi minimal hemat tenaga supaya produksinya lebih efektif. Itu yang coba saya pikirkan gitu teman. Saya coba cari-cari, saya akhirnya menemukan, setelah saya cari-cari itu menemukan vegetable cutter bahasanya gitu. Jadi alat pemotong sayuran ya, kurang lebih kan bahasanya ini kan labu termasuk sayuran. Cuman ukurannya ada nggak ya ukuran yang seperti parutan gitu, yang lembut gitu. Saya nggak perlu lembut banget, tapi lembut tapi standar. Dan akhirnya saya nekat saja waktu itu, saya kumpulkan budget, dan itu pun juga lumayan tinggi karena kurang lebih 8 jutaan seingat saya. Akhirnya saya nekat beli dengan belum pernah saya menggunakan alat itu sebelumnya, dan belum ada referensi orang yang menggunakan alat itu untuk somai. Tapi yang saya perhatikan ini rata-rata ya buat sayuran, contohnya wortel. Kalau wortel saya lihat potongannya kurang lebih bisa kok ini. Akhirnya dengan gambling, dengan kenekatan saya beli. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya bisa beli alat itu teman-teman, dan bisa mensupport perjalanan Wondes sampai detik ini untuk produksi. Dan alhamdulillah masih awet ya, karena memang harga lumayan tinggi dan bisa untuk produksi di tempat saya gitu. Terus lanjut lagi, saya selama ini kalau ngukus itu pakai kukusan somai ya teman-teman, paham ya? Kukusan somai itu dulu sampai repot banget saya minta, karena kukusan ini kalau buat ngukus suka gosong teman-teman. Jadi saya perlu alas yang dari bambu. Akhirnya saya cari-cari, jebol, beli beratus-ratus ribu saya beli di online nih, jebol, karena memang quality bahasanya apa yang buat saringan kayak bambu tapi buat ngukus somai itu bahasanya nggak kuat teman-teman. Akhirnya saya pesan ke mama saya di kampus, saya suruh dibuatin lah, tapi namanya orang tua saya kasih ukurannya berapa, yang dibikin berapa. Jadi misalkan saya maunya ukuran 30, dibikinnya 50 gitu. Ya maklum lah orang tua, tapi mereka sudah membantu, sudah bersyukur, dan mereka dibuatin banyak banget sedo gitu. Ya Allah, sampai berapa puluh dibuatin gitu ya, demi anaknya untuk bisa menjalankan usahanya. Oke, itu solusi sementara bisa jalan, tetapi saya kepikir lah, problemnya nggak muncul lagi. Jadi si
kukusan saya ini yang dari kayak panci kotak gitu, sambung-sambungannya kadang kan kalau dikukus keluarin air jatuhlah ke kompornya ini jadinya hitam teman-teman. Jadi gasnya itu kejatuhan si air. Oke nih teman, biar gak kepanjangan lanjut next video aja ya, part selanjutnya.